proses sebelumnya itu sebetulnya belum tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gantoro selaku moderator dari kelompok mobil penghindar rintangan. Ini saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Pertama, saya Badari Pranatowo, absen 13, Dan saya Muhammad Arif Daryoso, absen 24. Dan saya Fabian Fauzadian, absen 14. Jadi seiring berjalan waktu selama saya 17 tahun itu, saya mendapati kalau di lingkungan mata saya itu terdapat beberapa kecelakaan yang mungkin saya pikir kerennya ataupun gimana 5 tahun keren, selama 17 tahun saya hidup. Dan maka dari itu, seberapa sering sih di kota Malang ini terdapat kecelakaan seperti itu? Bisa dilihat di sini, bisa menggambarkan. Ini dari Instagram Malang Raya itu bisa dilihat juga berapa sering terjadi kecelakaan mobil naik ke dalam taman. Nah, kok bisa sih terjadi seperti itu? Jadi bisa dilihat rata-rata kejadian tersebut terjadi saat malam hari. Nah, saat malam hari itu kemungkinan itu orang-orang yang pulang bekerja mengantuk, kecapean ataupun memang human error. Ya, dari narkotik, pulang dari narkotik. Di situ saya juga dapat menyimpulkan bahwa mungkin ada dua kerugian yang dialami kecelakaan tersebut. Yang pertama, tentu saja pengendara mobil yang mungkin mendapat sanksi sosial ataupun mengalami rugi taman. Dan yang kedua, mungkin masyarakat sekitar yang menurut saya melihat taman tersebut estetikanya berkurang karena terdapat bekas-bekas mobil yang kena lincah di atas. Juga estetik. Dari contoh tersebut, saya mendapatkan 3 tujuan utama yang mendasari proyek kami. Pertama, ada keamanan, tentu saja ada keamanan. Mobil ini dirancang untuk meminimalisir kecelakaan yang seperti tadi. Dan kedua, ada efisiensi. Efisiensi ini mendapat untuk menghemat energi saat pengendara tidak sadar saat Bisa nggak? mendapat kayak human error nanti Pak. Oh, Itu bisa menghemat energi kalau pengendara tidak sadar, bisa otomatis untuk menghindari objek tersebut. Dan yang ketiga, pendidikan dan penelitian seperti yang kami lakukan sekarang berbasis PJBL untuk mempelajari sensor yang kami pakai. Dan untuk cara kerjanya yaitu yang pertama-tama kita ketahui dulu apa saja pengertiannya. Yang pertama yaitu ada motor drive L293D yang di bawahnya itu ada Arduino Uno. Yang di sini ada motor, di sini ada baterai, ada soket, ada sensor ultrasonik, dan ada servo. Dan untuk cara kerjanya, yang pertama ketika sensor ultrasonik mendeteksi rintangan, dia akan mengirimkan data yaitu berupa jarak. Jarak tersebut akan dikirimkan ke motor drive dan motor drive akan memberikan perintah pada motor, dia akan maju, mundur atau belok kanan dan kiri. Itu apa saja perintahnya itu?
Dan untuk alat-alatnya itu yang kita gunakan ada obeng, tang botol, solder, USB, dan laptop. Untuk bahan yang kami gunakan dalam produk kami ini yang pertama adalah Arduino, motor driver, servo, soket baterai, bracket, tali, baterai 3,7 volt, timah, pimen, dan roda dan motor. Untuk bahan yang selanjutnya yang kami gunakan kabel email, sensor start, kabel ankle, saklar on atau off, kabel terminal monitor. Berikut adalah hasil produk dari yang kami. Untuk biaya produksi total keseluruhan dari bahan yang kami gunakan sejumlah Rp376.500. Dan untuk jasa kami mengeluarkan sejumlah Rp53.500. Dan setelah keseluruhan antara seluruh bahan dan jasa yang kami keluarkan sejumlah Rp430.000. Dan seperti tanggal 21 sampai 4 kita merencanakan atau berpikir judul proyek dan konsultasi proyek. Kemudian untuk ke Februari minggu ke 1 sampai 4 itu kita memulai konsultasi dan perakitan awal proyek. Itu kemarin minggu ke 1 sampai 4 kita melakukan konsultasi dan perakitan, kemudian kita mencoba untuk menambah lagi yang bisa untuk menambah proyek kami untuk bulan April minggu 1 sampai 4 kita konsultasi dan menyusun laporan dan kemudian suatu finish. Ini adalah video waktu real kami menemukan bahwa ternyata sensor ini ketika di ruangan atau nyatanya cukup terang, maka sensor ini akan kesulitan tapi ketika tertutup dengan atau agak gelap medannya, maka sensor ini mudah untuk deteksi objek diri. Kesimpulan dari proyek yang kami kerjakan, kita dapat mengetahui bagaimana cara bekerja sensor yang kami gunakan dan kita dapat membuat suatu produk yang dapat membantu seseorang ketika mengalami kelelahan dalam berkendara atau akan menghadapi suatu tabrakan atau kendaraan yang tidak bisa kita deteksi. Apa namanya? Bisa dijawab apa? Oh ya. Ini, situ nggak apa-apa. Pakai remote. Tapi sensormu ini berdasarkan intensitas cahaya. Ya, artinya semakin gelap dia semakin bekerja maksimal. Kalau gitu cocok ini buat untuk orang maaf yang nggak bisa. Ini Coba mandiin Pak. Oke. Coba. Jalan deh. dia nyari apa itu? Nyari jalan terbaik. Ya, yang kiranya dia bisa jalan. Gitu ya. Kok kan bukannya saya di area perkebunan nih kan gelap semua. Terus dia bisa melakukan jalannya di lapangan itu apa dari nabrak? Kalau itu
saya itu harus menambahkan sensor garis, jadi dia akan mengikuti garisnya. Kan kalau itu nggak ada garis. Asmarnya kan nggak ada garis ya. Jadi sensor garis. Dia bisanya di jalan raya umum maksudnya. Bisa nggak kayak menurut kalian kalau kalian ini pengembangan buat produkmu ini apa nih nambahin apa supaya memperkecil segala risiko yang mau terjadi nggak jadi kecelakaan yang sekarang ya sekarang mau lanjut itu kalau tambahin sensor apa supaya dia lebih maksimal lagi untuk mengantisipasi tidak terjadi kecelakaan. Soalnya ilmu ini malah banyak bawa terjadinya kecelakaan. Maksudnya gitu. Iya. Ayo, supaya apa? Nah, ya di mobil Tesla kan gimana? Aku tak turun, turun ke Jakarta. Jadi yang pertama kita akan mengganti sensornya yaitu jadi ultrasonik. Yang pertama-tama kita dulu itu menggunakan sensor ultrasonik dan kita mengambilkan 4 buah sensor ultrasonik dan itu tidak bisa semua. Karena ya bisa. Jadi dari semua layar kita akhirkan data. Dan untuk mengembangnya sendiri kita bisa menambahkan itu alarm. Jadi ketika dia yang utama di samping-sampingnya itu dikasih sensor. Ketika di jalan raya dia mendeteksi ringan di samping, jadi alarm itu akan bunyi dan akan membangunkan pengemudi. Sensor jarak ya. Kalau dia terlalu dekat Dia akan sama mobil lain misalkan. ya, itu kan bunyi. Bangunkan Ya. itu kan mikro juga. Ngomong seperti itu. Sekali dari persoalan sensor ini mendeteksi ada halangan di depannya. Terus dia bereaksi dengan belok kanan kiri. Aku ngaku bilang kalau wah tak pasang ini mobilku saja karena kan murah ini mah bukan 150.000 kan. Wah, aku bis tak pepet no. Otomatis bis kan halangan apa bukan? Tapi dia kan halangan. Nah kalau setir itu mau kanan. Ya, ini akan bunyi dahulu Pak. Lama nih gue ya. Bunyi dahulu sebelum dia menggok. Nah, berarti dahulu itu hanya gini sistem kendaraan di penjelasan pengereman. Itu terkoordinasi nggak pengereman? Nah, maksud itu kamu juga. Jadi perintahnya dia itu hanya untuk ngirim apa? Kalau dari sekarang. Soalnya aku tertarik motor pedoran, motor balik, bla 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 kan gunung kan tertarik awal masalah itu. Jadi keren ini kan? Ayo coba jelas nom. Misal ketika terdeteksi jarak 8 meter itu kendaraan di depan mengurangi kecepatan atau otoritas mungkin terkoordinasi habis sistem pengereman otomatis. Lebih penting mana sih setir atau pengereman? Nah, setir itu hanya untuk arah. Kalau konteks kecepatan berarti ngomongkan itu. Jadi sensor pengereman itu. Jadi membantu orang ketika reaksi otak atau telat karena itu otomatis dia ngerem. Iki cocok ya digawe wong amit sewu seputi gak dulu. Dikene center dikene moro. Jujur dengan orang dhewe. Kan petang. Ya. Itu membantu itu untuk itu sih. Ya. Kok bisa ya semakin sekarang dia nggak baca ya. Gitu. Sensitif ya? Kayak aku dong. Asik.
Ini pengembangannya apa nanti berikutnya? Kayak gini. Kamu tahu ya, saya dan oleh-olehnya itu saya punya ide itu balikan rangkal mana beli nanti nanti tapi kayak kepala di bahasa terus lucu loh kata dulu kayak bisnis tahu ya habis berapa kamu bikin struktur mobilan ini? Kamu beli mobil remote? Oh, enggak. Berarti kamu asam beli nggak? Oke. Kembali ke tujuan utama, masuk nggak ini? Mau mobil gede, kapasitasnya rata-rata di atas 2 ton, ambil sensor sudah ini. Dengan kecepatannya ditimbulkan, sensor jalan 30 km/jam ya. Itu enggak dari kalau nyelindung aku kalau kendaraan itu mau udah ngeri dewe, nah pinggir dia mau sepeda, bapak plat agi, aduh, iya dong. Nah itu menambah jarak. Oke, berarti jangan bawa contoh yang katakan tadi fakta itu yang harus kita pecahkan di sini. Makanya fakta itu jangan dimunculkan. Kamu malah menstimuli kami untuk mengarah ke fakta yang awal, terus di compare dengan fakta yang ini. Enggak, gimana? Kegagalan bahwa presentasi itu di situ. Jadi makanya jangan bawa fakta yang kegedean. Kalau ini enggak kok. Dari proses produksi yang sudah lakukan enak ya, Om. Kan ngerti mainan jalan-jalan gini. Oh iya, kayak mau ikut lucu. Murah, sorry. Ini sensornya ini apa? Kamu murid model apa? Sensor itu pasangan nang gini, pancing. Lakatnya dikutu dari kuat. Malah kalah mulai. Kenapa kok bisa begini? Karena pas itu dalam kesempatan itu plastiknya itu kalau dia kalau dikasih Betul begitu. Tapi sudah gagal terus itu ya. 4 kali. Nah, ini karyanya Pak Anggoro, karyamu kan? Iya punya. Nah, itu dilihat di sini kok. Itu bisa dilihat Pak. Nanti rusak kamu nggak nanti. Namanya buat enggak apa-apa. Baca sih kayak Pak. Saya ngerti sama aja terus baca PT laporan. Bagian bisa. Ali bisa. Apa? Saya ngoding, rakit, sama bantu buat laporan. Oke, sampai di sini. Coba pemimpin kelompok ini. Kemudian, produknya gagal gak? Pertanyaannya gagal apa enggak?
Kalau opsi kurang kurang. Ayo jawab. Berhasil Pak. Ini. Oh, pencapaiannya karena bukan itu Pak. Pencapaiannya adalah kita berjati, kita solid. Oh, Pak. Berarti oke kan gagal di produk tapi berhasil di sektor lain dulu. Pendidikan itu kan kabeh segmen ke samplu, kabeh cukup. Nanti, kau nggak kan di produk tapi kau berhasil di kekoncoan, berhasil di kamu dikerjain, Yo semangat yo. Dari Pak Surya apakah ada yang ditanyakan? Kalau pneumatik Oke, closing. Terima kasih atas perhatiannya. Pilihan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.